Hello everyone, this day I want to make this video especially for you. Karena hari ini saya mau bikin video mengenai gambaran tanggung jawab seorang perwira engine department di kapal. Nah, oke. Untuk tanggung jawab tersebut saya ambil di website ini ya. Kita mulai dari yang pertama nih, yaitu perwira mesin yang paling tinggi di atas kapal, yaitu KKM atau bisa disebut kepala kamar mesin. Sebetulnya apa aja sih tanggung jawab dari kepala kamar mesin tersebut? Tugas yang pertama adalah bertanggung jawab kepada nahkoda. Nah, ini maksudnya gimana sih? Maksudnya adalah ketika kapal kalian mengalami trouble atau kapal milik KKM tersebut mengalami trouble di tengah laut, jadi KKM ini tidak serta-merta bisa sewaktu-waktu untuk memberhentikan mesin. Harus laporan ke kapten atau minimal ke dinas jaga yang ada di anjungan. Karena apa? Supaya bisa berkoordinasi ketika kapal apung-apung di situ atau berhenti di tempat itu, apakah itu aman? Apakah di situ tidak bertabrakan dengan kapal lain dan hal-hal yang dihindari lainnya. Yang kedua, memimpin departemen mesin. Yang ketiga adalah bertanggung jawab kepada semua mesin atau pesawat bantu yang ada di kapal, tentunya dengan spare part-nya. Yang keempat adalah memastikan kecukupan bahan bakar. Jadi KKM di sini harus bisa memastikan bahwa bahan bakar di atas kapal sampai dari pelabuhan A ke pelabuhan B. Bagaimana jika tidak cukup? Maka KKM bisa lapor ke kapten untuk disalurkan ke kantor. Yang berikutnya, dalam keadaan darurat, KKM ini bertanggung jawab sebagai kendali penuh untuk engine departemen di kapal. Oke, kita lanjut ke masinis 2. Masinis 2 memiliki tanggung jawab yang pertama, melaksanakan dinas jaga. Yang kedua adalah bertanggung jawab kepada KKM. Jadi masinis 2 ini juga memiliki atasan KKM. Jadi semua pekerjaan dari masinis 2 ini harus dalam pengawasan KKM. Yang berikutnya adalah bertanggung jawab atas perawatan dan operasi dari mesin induk. Nah, bagian ini bagian yang vital ya, karena dia bertanggung jawab kepada mesin induk. Yang berikutnya, tugas dari masinis 2 adalah jika KKM berhalangan, bertindak sebagai wakil di bawah KKM. Jadi kalau KKM sedang dalam keadaan berhalangan, yang berhak untuk menggantikan sebagai wakil adalah masinis 2. Nah, kita move nih ke perwira selanjutnya, masinis 3. Yang pertama adalah melaksanakan dinas jaga. Yang kedua, bertanggung jawab kepada KKM. Yang berikutnya adalah bertanggung jawab atas perawatan dan operasi dari pesawat bantu atau auxiliary engine. Jadi kalau masinis 2 bertanggung jawab kepada mesin induk, kalau masinis 3 bertanggung jawab kepada auxiliary engine. Nah, ini termasuk dengan perawatannya. Nah, kita move nih ke masinis terakhir yang ada dalam video ini, masinis 4. Nah, sebetulnya masinis 4 ini bisa disebut atau sering disebut dengan masinis junior karena jam terbang atau pengalaman berlayarnya mungkin paling sedikit di antara yang lain, makanya disebut masinis junior atau masinis 4. Nah, tanggung jawabnya apa aja sih kalau jadi masinis 4? Yang pertama, melaksanakan dinas jaga, itu sudah pasti ya. Yang kedua adalah bertanggung jawab pada KKM. Nah, ini nih perbedaan dari masinis 2, masinis 3, dan masinis 4. Kalau masinis 4 bertanggung jawab kepada pompa-pompa, purifier, dan pesawat bantu yang lain. Nah, jadi kalau masinis 2 bertanggung jawab kepada main engine, kalau masinis 3 bertanggung jawab kepada auxiliary engine, kalau masinis 4 bertanggung jawab kepada purifier dan pesawat bantu yang lain, termasuk di dalamnya adalah pompa. Nah, sekian nih yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurangnya mohon maaf ya, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Untuk pernyataan yang saya berikan ke teman-teman, saya ngambil dari website ini ya. Nanti kalian bisa cek sendiri kalau mau lebih jelasnya. Jangan lupa untuk selalu dukung saya dengan memencet tombol subscribe di bawah ini dan bagikan ke teman-teman kalian. Siapa tahu ini bisa jadi gambaran untuk teman-teman mencari tahu informasi job desk perwira di atas kapal, khususnya untuk departemen engine. Oke, see you next time.